Oke guys, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana buat shaking di After Effects. Kalau kalian pemula, kalian bisa mengikuti ini karena ini termasuk buat shaking foto ini termasuk cara yang mudah untuk teman-teman bisa lakukan di rumah. Di rumah, emangnya menggunakan laptop, tidak mungkin di rumah tanpa laptop. Oke, jadi pertama teman-teman harus sudah punya After Effects dengan aplikasi untuk buat shaking. Sebelum kita memulai, let's get to the intro. Oke, baik. Itu saja. Let's jump to the After Effects. Oke, di sini teman-teman coba tulis dulu di di After Effects as shake. Shake. Ini kan saya punya ada. Tapi kalau teman-teman tidak punya, saya ada taruh link di bawah description, teman-teman bisa download langsung. Jadi nanti teman-teman klik linknya, langsung masuk sini, teman-teman download. Karena di sini saya sudah download. Setelah download, nanti dia punya ini toh. Filenya tuh berbentuk ini. Setelah itu teman-teman ekstrak file saja di sini. Macam begini tuh contoh. Setelah itu teman-teman buka. Setelah itu installnya sudah terinstall. Jadi teman-teman tinggal setup dengan run. Setelah teman-teman next install. Setelah teman-teman install, nanti dia secara otomatis masuk di After Effects. Setelah itu teman-teman, tapi jangan keadaan ini. Jadi teman-teman nanti keluar dulu dari After Effects. Setelah itu masuk lagi. Jadi teman-teman close dulu After Effects, masuk lagi. Setelah itu tulis as shake. Nah, kalau ini sudah ada, berarti teman-teman sudah aman. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya, berarti tidak perlu download lagi. Nah, setelah teman-teman masuk di sini, teman-teman masuk di sini, teman-teman ambil file yang teman-teman butuhkan. Saya sudah disiapkan, saya punya footage ini sendiri. Jadi saya sudah siapkan, saya punya foto sendiri. Jadi teman-teman tarik saja foto-fotonya ke After Effects. Setelah itu drag. Setelah itu teman-teman pilih macam satu foto new composition. Jadi teman-teman harus tahu composition yang maunya new composition ini ukuran berapa. Jadi teman-teman otak-atik sini. Biasanya ukuran Instagram tuh 640. 6 kali ada tingginya 640 pixel, lebarnya juga 640 pixel. Yang biasa orang pakai. Tapi kalau teman-teman mau ubah atas bawah, kalau teman-teman lock sini, teman-teman harus kasih unlock. Kalau lock begini maksudnya tuh dia ikuti satu ini. Jadi macam tulis 1080 di bawah juga ikut. Jadi harus teman-teman kasih ini. Jadi kalau untuk ukuran Instagram biasa saya pakai 640, di bawah juga 640. Begitu saja. Setelah itu tekan OK. Begini. Ini composition jadi membentuk 640. Setelah itu teman-teman tarik saja fotonya. Setelah teman-teman tarik begini, teman-teman pakai mungkin 1 detik saja foto. Fotonya itu 1 detik. 1 detik atau teman-teman pakai 2 detik. Itu terserah. Kalau saya lebih suka sih saya lebih suka tuh kalau tidak terlalu lama supaya orang tidak terlalu bosan. Jadi di sini teman-teman klik, baru tekan Alt, tutup kurung untuk potong. Baru setelah itu teman-teman tulis S underscore shake. Setelah itu drag saja ke sini. Setelah itu masuk di depo efek sini, teman-teman ubahnya itu ini teman-teman bisa kasih besar, bisa kasih kecil. Dia punya ukuran foto. Misal suka terlalu dekat supaya shakingnya itu lebih bagus. Supaya close up begitu. Dia punya 8,00 ini teman-teman ubah ke 4. Kalau jadi supaya semakin rendah, dia shakingnya tuh semakin kecil gitu. Baru teman-teman jangan lupa motion blur. Teman-teman di sini jangan lupa pakai klik motion blur. Motion blur. Setelah itu yang biasa di atas ini amplitude-nya ini teman-teman kasih ke 4. Tapi ini kan dia blur semua. Jadi kita buat dari blur ke dari blur ke tenang. Jadi kita harus kasih stopwatch-nya ini teman-teman klik. Tapi harus dia punya dia punya frame-nya tuh di frame 1. Frame pertama. Jadi jangan ke frame kedua atau frame ketiga. Jadi usahakan frame pertama. Teman-teman taruhnya.
Setelah itu taruh di frame pertama. Setelah itu teman-teman udah klik ini, masuk ke efek shakingnya. Jadi kan ini efek shakingnya tuh di amplitude-nya apa nih? Pokoknya yang shaking ini, amplitude-nya nih. Teman-teman klik, setelah itu ke akhir sini. Setelah itu teman-teman klik 0. Itu bisa di bawah sini, di atas sama saja. Jadi nanti dari shaking ke tenang. Tapi ini kan maksudnya tidak terlalu tidak terlalu natural kan. Makanya kurang halus. Bagaimana cara kasih halus? Teman-teman klik lagi, klik ini, baru main di dua ini. Klik ini easy ease in dengan easy ease out. Lalu untuk teman-teman kasih besar, tarik ini. Ya, sorry yang dia bulat ini teman-teman tarik ke bawah sini. Baru yang ini teman-teman tarik sedikit. Jadi dia shakingnya agak halus. Nah, begitu. Iya. Jadi dari shaking tenang. Begitu. Atau teman-teman pas naik sedikit supaya lebih ini. Supaya shakingnya sampai agak ke akhir. Nah, jadi di agak ke akhir dia masih shaking. Nah, seperti itu. Baru teman-teman klik ini lagi. Tutup. Nah, kalau teman-teman sudah sampai sini, ya di sini teman-teman sudah agak aman. Maksudnya kita tinggal main copy paste saja. Kalau teman-teman tidak mau mengubah dia punya cara shakingnya. Tapi kalau teman-teman mau merubah, jadi setiap fotonya itu teman-teman bisa ubah sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara copy paste supaya ketika teman-teman menggunakan banyak foto itu cuma gayanya itu satu shaking macam itu. Jadi gerakannya itu sama. Jadi teman-teman cuma main copy, dia punya shaking ini, shake-nya ini. Ini nih di semua foto. Jadi macam ini, teman-teman klik yang ini, kembali ke project, setelah itu ambil satu foto, setelah itu teman-teman taruh di bawah. Setelah itu dari sini tekan Alt, buka kurung, teman-teman ukur. Sini Alt tutup kurung, baru teman-teman tarik. Nah, setelah itu teman-teman ke sini, teman-teman sini ke efek yang sini. Jadi efek kontrol yang ini, teman-teman klik Shift, Ctrl C ke sini, baru setelah itu klik ini, Ctrl V di sini. Jadi dia ikut shakingnya itu yang sini. Kenapa kok begini? Begini kan. Jadi kalau teman-teman begini tinggal ukur geser saja fotonya gini. Nah, begini. Jadi dari sini begitu. Dari sana pindah lagi begitu. Tentu tinggal lagi kembali ke project, ambil foto. Setelah itu drag. Setelah itu di sini tekan saja. Di sini Alt buka kurung ke akhir sini, Alt tutup kurung, tarik sedikit. Oke, setelah itu teman-teman tarik sini, teman-teman tinggal klik sini ke efek kontrolnya, klik ini, Ctrl C ke sini, lalu klik sini, Ctrl V. Nah, jadi ikut. Tapi kadang-kadang teman-teman kalau Ctrl V sini, kalau Ctrl V-nya di sini, itu nanti dia mulai Dia mulai yang poinnya ini, nanti dia start dari sini. Jadi akhir yang ini nanti dia bisa di sini. Jadi teman-teman harus ke frame yang awal sini, baru Ctrl V-nya di sini. Karena kalau teman-teman Ctrl V sini, dia punya amplitude-nya yang pertama ini nanti startnya dari sini, baru dari 4,00 akhir zeronya itu di sini, yang 0-nya itu di sini. Jadi dia keluar dari foto ini. Itu yang di sini nanti kurang bagus. Jadi teman-teman harus lihat pas mau kontrol V-nya itu dari awal, frame pertamanya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman sudah paham kan? Jadi setelah itu teman-teman tinggal kembali ke project. Jangan lupa teman-teman kasih drag satu lagu. Di sini lagunya. Jadi teman-teman tambah lagu lagi. Tinggal ke sini, tarik, masuk After Effects, masuk sini, lalu teman-teman tarik di bawah. Nah, cara lagu kan. Jadi teman-teman bisa pakai lagu apa saja untuk pakai di sini.
Kalau sudah lagunya teman-teman potong, kontrol ini lagi. Jadi pakai di lagu, setelah apa pakai lagunya taruh di bawah, lalu teman-teman ini. Jadi kalau teman-teman lebih kreatif lagi itu, teman-teman ikuti beat. Jadi setiap beat berganti, teman-teman mengubah foto. Jadi satu beat ganti, satu beat ganti, satu beat ganti. Jadi beatnya tum 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 tum, contoh begitu. Terus teman-teman sudah siap tum 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 tum. Berarti 4 foto teman-teman pakai di situ, di setiap ritmenya. Atau bicara tak, ada beatnya berubah itu teman-teman ganti supaya buatnya tuh lebih apa real gitu. Setelah teman-teman sudah buka sini, teman-teman jangan lupa ekspor. Ekspornya tuh render Queen. Tapi kalau teman-teman tidak punya apa, lebih bagus tuh Adobe Media Encoder Queen. Teman-teman download yang sudah punya Adobe Media Encoder, itu teman-teman tinggal ke situ, tahu toh apa contohnya Media Encoder. Jadi teman-teman masuk di Media Encoder sini, tunggu berapa menit. Media Encoder ini tempat untuk apa render video begitu. Lebih bagus kalau pakai Media Encoder karena dia rendernya itu lebih bagus. Setelah itu sudah ada ini, dia punya ini, teman-teman lihat semua. Kalau teman-teman mau apa otak-atik sini, asal tahu ini high quality yang ini bagus sih. Nah, ikuti ini saja. Baru teman-teman ini baru apa Star Queen, Star apa itu? Pokoknya itu macam Star render itu. Setelah sudah jadi, berarti dia sudah terekspor. Oke, itu saja videonya. Kalau teman-teman masih bingung atau apa, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin. Itu saja dari saya. Ain't nobody really fucking with me like they always say. And all these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower.